Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Rika Fatimah selaku dosen pembimbing dan kepada Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya dengan Rizky Syahsigio. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengukuran Prioritas Kinerja Jasa Surveyor pada Kegiatan Serah Terima Minyak Mentah dan Produk Kilang dengan menggunakan Service Performance dan Importance Performance Analysis. Sebagai latar belakang, PT Kilang Pertamina Internasional atau yang disebut dengan PT KPI merupakan subholding refining and petrochemical dari PT Pertamina Persero yang mengelola kilang dan bisnis pengolahan minyak bumi serta petrokimia. Dalam menjalankan operasionalnya, PT KPI terlibat dalam rantai pasok energi nasional yang kompleks dan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk SKK Migas, kontraktor kerjasama atau K3S, pembeli produk kilang, serta perusahaan jasa pendukung seperti surveyor kargo yang berperan memastikan kelancaran dan akurasi proses serah terima. Kegiatan serah terima minyak mentah dan produk kilang sendiri merupakan aktivitas kritis karena mencakup pengukuran kuantitas dan kualitas yang berdampak langsung pada nilai ekonomi transaksi, sehingga memiliki konsekuensi finansial yang signifikan. Dan kegiatan ini tidak ada pengawasan langsung oleh pembeli. Data serah terima minyak menjadi dasar nilai transaksi dan akuntabilitas operasional. Pentingnya pengelolaan risiko adalah untuk mencegah terjadinya deviasi pengukuran yang berdampak pada kerugian material, serta mencegah potensi terjadinya dispute antara pemasok dan pembeli. Sehingga, pada kegiatan ini, kami menggunakan pengawasan yang ketat melalui jasa surveyor. Surveyor berlaku sebagai inspektor pihak ketiga yang independen. Pengawasan dan verifikasi proses serah terima minyak mentah dan produk. PT KPI sendiri untuk melaksanakan pengawasan dengan pihak ketiga telah memiliki kontrak kerjasama dengan 4 perusahaan jasa surveyor dalam negeri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, dalam pelaksanaan kontrak jasa surveyor ditemukan beberapa kendala operasional pada pelaksanaan kegiatan survei. Dan yang kedua adalah adanya variasi kinerja antar perusahaan surveyor. Dan yang ketiga adalah belum pernah dilakukan evaluasi kinerja vendor atau penyedia jasa surveyor. Sehingga pertanyaan penelitian ini adalah yang pertama, apakah tingkat kinerja pelayanan dari 4 perusahaan surveyor yang berkontrak dengan KPI? Dua, atribut apa saja yang dinilai penting tetapi kinerja dirasa belum optimal dari 4 perusahaan surveyor yang berkontrak dengan KPI? Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengukur tingkat kinerja pelayanan dari 4 perusahaan surveyor yang berkontrak dengan KPI, dan yang kedua adalah menentukan prioritas atribut yang memerlukan perhatian dan perbaikan oleh 4 perusahaan surveyor yang berkontrak dengan KPI. Adapun lingkup penelitian ini adalah yang pertama, objek penelitian adalah 4 perusahaan surveyor yang berkontrak dengan PT KP di tahun 2025, yaitu untuk PTA, PTB, PTC, dan PTD. Yang kedua adalah periode penelitian dilakukan pada bulan November 2025. Manfaat penelitian dari sisi akademis yang pertama adalah penguatan bukti empiris penerapan metode service performance dan juga importance performance analysis dalam melakukan evaluasi kinerja jasa surveyor pada industri minyak dan gas. Yang berikutnya adalah referensi bagi penelitian sejenis. Sedangkan bagi praktisi, penelitian ini dapat membantu PTKP dalam mengidentifikasi prioritas perbaikan layanan surveyor berdasarkan secara objektif dan terukur. Evaluasi penilaian kinerja vendor. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, tentang kualitas layanan atau service quality. Service quality adalah gap antara harapan terhadap kualitas layanan yang dirasakan oleh pelanggan. Adapun 5 dimensi pengukuran kualitas layanan menurut Parasuraman yaitu adalah bukti fisik atau tangibles, keandalan atau reliability, daya tanggap atau responsiveness, jaminan atau assurance, dan empati. Pentingnya pengukuran kualitas layanan, yaitu untuk mengidentifikasi service gap, mendorong kepuasan dan loyalitas pelanggan, meningkatkan kinerja organisasi, mengidentifikasi prioritas perbaikan layanan, dan service performance. Service performance dikembangkan oleh Cornelius Taylor pada tahun 1992 untuk mengukur kualitas layanan hanya berdasarkan kinerja aktual tanpa membandingkan dengan harapan.
Metode ini tetap mengadopsi 5 dimensi kualitas layanan yang sama dengan service quality. Metode ini dipilih dalam penelitian ini karena pertama, cocok untuk layanan dengan standar operasional yang jelas. Yang kedua adalah relevan untuk konteks jasa survei yang berbasis standar teknis. Dan yang ketiga adalah dapat digunakan untuk mengidentifikasi kerugian relatif dan kesenjangan kinerja antara perusahaan surveyor, serta area perbaikan yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan manajerial. Dan satu yang terakhir adalah tentang importance performance analysis. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi atribut layanan berdasarkan tingkat kepentingan atau importance dan tingkat kinerja atau performance. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan layanan secara sistematis. Kemudian mudah dipahami dan aplikatif bagi pengambil keputusan, serta hasil pemetaan atribut berdasarkan persepsi kepentingan dan kinerja yang dirasakan pelanggan dipetakan ke dalam 4 kuadran seperti ada di dalam tabel sebelah kanan, gambar sebelah kanan untuk mengidentifikasi area prioritas perbaikan. Pada penelitian ini, metode ini dipilih karena untuk memetakan atribut layanan surveyor. Yang kedua adalah mengidentifikasi area kritis yang memerlukan perhatian dan perbaikan, dan untuk mendukung rekomendasi perbaikan yang berbasis data. Adapun peneliti juga telah melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu. Hasil kajian dari 7 penelitian yang diteliti adalah yang pertama, terdapat sejumlah studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini penelitian yang menggunakan service performance dan IPA ditemukan untuk pada beberapa jasa seperti pengiriman barang atau kurir, lembaga pendidikan, penyaluran biaya solar, dan aplikasi. Sedangkan penelitian yang membahas mengenai pengukuran kinerja jasa surveyor belum banyak dikaji. Ini adalah kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk metode penelitian, desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif karena berfokus pada upaya menggambarkan persepsi pengguna jasa surveyor terhadap kinerja aktual perusahaan surveyor dalam proses serah terima minyak mentah dan produk hilang. Metode pengumpulan datanya, yang pertama data primer ini adalah kita menggunakan kuesioner survei. Teknik sampling adalah purposive sampling, dengan subjek penelitian adalah seluruh pengguna jasa surveyor di KPI dan mitra kerja KPI yang berinteraksi langsung dengan surveyor dalam kegiatan serah terima minyak mentah dan produk hilang. Untuk kriteria responden sendiri adalah frekuensi interaksi dengan surveyor minimal 1 kali per minggu. Untuk metode analisis data, yang dilakukan pertama kali adalah uji validitas. Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian telah sesuai dengan kinerja yang ingin dinilai. Untuk uji validitas menggunakan metode content validity dengan expert judgment di internal PT KPI dan juga dengan dosen pembimbing. Untuk uji reliabilitas menggunakan Cronbach-Alpha. Service performance digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan dari 4 perusahaan survei yang berkontrak dengan KPI, dan importance performance analysis untuk menentukan prioritas atribut yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Adapun untuk hasil uji validitas isi, dari 18 atribut kuesioner yang telah disusun, ada 10 atribut yang dipakai berdasarkan kesepakatan para ahli melalui focus group discussion. Bisa dilihat di sini adalah atribut yang digunakan, ada 10 pada bagian sebelah kanan, ada expert judgment. Nah, yang dipakai ini adalah ada 10 atribut yang ada keterangannya dipakai. Sedangkan hasil uji reliabilitas, telah dilakukan uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach-Alpha dengan hasil seluruh aspek evaluasi tingkat kinerja keempat perusahaan surveyor dan tingkat kepentingan telah melewati batas minimum syarat reliabilitas 0,6. Sehingga bisa dikatakan seluruh aspek evaluasi tersebut adalah reliable. Dan berdasarkan hasil pengolahan analisis service performance diperoleh untuk surveyor PTA, PTB, dan PTC, ini pada seluruh dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati telah masuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan untuk PTD, hanya ada satu atribut yang berhasil memperoleh kinerja sangat baik, dan yang lainnya adalah baik. Sehingga
total skor kinerja surveyor untuk PTA adalah 4,34, untuk PTB adalah 4,29, PTC adalah 4,33, dan PTD adalah 4,13. Dan ini adalah hasil analisis importance performance analysis. Berdasarkan fokus penelitian ini adalah pada kuadran 1, yaitu kuadran yang memerlukan perhatian khusus untuk agar dapat dilakukan peningkatan kinerja. Maka dari keempat perusahaan surveyor PTA, PTB, PTC, dan PTD diperoleh terdapat 4 atribut yang masuk di dalam kuadran 1. Namun tidak seluruh surveyor memiliki atribut yang berada di kuadran 1 dengan secara sama dengan yang lainnya. Yang pertama, untuk kode dengan A1, yaitu laporan surveyor disampaikan secara jelas dan lengkap. Ini hanya ada di PTB, PTC, dan PTD. Untuk kode A3, akurasi perhitungan surveyor atau alleged density temperature konversi tabel 6, 6A54 dan lain-lain ini hanya dimiliki oleh PTD. Sedangkan untuk kode A6, kecepatan menyampaikan eskalasi isu kritikal kepada pihak terkait ini dimiliki oleh seluruh surveyor yaitu PTA, PTB, PTC, dan PTD. Dan untuk kode A7, kompetensi petugas memadai untuk melakukan kegiatan survei petroleum ini dimiliki oleh PTB dan PTD. Dan untuk A9, kesiapan petugas dalam melaksanakan pekerjaan survei sesuai jadwal yang telah ditentukan ini hanya dimiliki oleh PTD. Kesimpulan, tingkat kinerja pelayanan dari 4 perusahaan surveyor yang berkontrak dengan PT KPI yaitu sangat baik untuk PTA, PTB, dan PTC, sedangkan PTD masuk dalam kategori baik. Meskipun layanan jasa yang diberikan seluruh perusahaan survei masih memenuhi ekspektasi pengguna jasa dalam mendukung kelancaran survei kegiatan serah terima minyak mentah dan produk kilang, penilaian kinerja jasa PTD masih tertinggal bila dibandingkan dengan perusahaan survei yang lain. Adapun atribut yang dinilai penting tetapi kinerja dirasa belum optimal dari 4 perusahaan survei yang berkontak dengan PT KPI adalah untuk PTA terdapat satu atribut yaitu kecepatan menyampaikan eskalasi isu kritikal kepada pihak terkait. Untuk PTB terdapat 3 atribut yaitu tentang laporan surveyor, kemudian kecepatan menyampaikan eskalasi isu kritikal, dan yang terakhir adalah kompetensi petugas. Sedangkan untuk PTC terdapat 2 atribut yaitu laporan surveyor terkait laporan surveyor, yang kedua adalah kecepatan menyampaikan eskalasi isu kritikal. Sedangkan PTD memiliki 5 atribut yang memiliki kinerja dirasa belum optimal. Yaitu yang pertama terkait dengan laporan surveyor, yang kedua adalah akurasi perhitungan surveyor, yang ketiga adalah kecepatan menyampaikan eskalasi isu kritikal, yang keempat adalah kompetensi petugas, dan yang kelima adalah kesiapan petugas dalam melaksanakan pekerjaan survei. Adapun untuk implikasi penelitian ini secara teoritis, yaitu metode service performance dapat digunakan untuk mengukur tingkat kinerja perusahaan jasa survei berdasarkan 5 dimensi kualitas layanan. Dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbandingan tingkat kinerja layanan 4 perusahaan surveyor. Sedangkan metode IPA dapat membantu mengidentifikasi aspek layanan yang dianggap penting tetapi kinerja belum optimal. Sedangkan secara praktis, penggabungan kedua metode dapat membantu perusahaan mengidentifikasi tingkat kinerja masing-masing perusahaan surveyor yang berkontrak dengan PT KPI sebagai salah satu aspek penilaian vendor. Hasil penelitian dapat disampaikan kepada vendor jasa surveyor untuk ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas layanan surveyor agar semua surveyor memiliki kualitas kinerja yang sama dengan kategori sangat baik. Untuk keterbatasan penelitian ini adalah karena adanya dinamika operasional yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan pengawasan serah terima kargo yang dilakukan oleh surveyor, membuat situasi dan kondisi yang dihadapi setiap perusahaan surveyor berbeda-beda, sehingga tidak semua perusahaan surveyor siap menghadapi perubahan situasi yang terjadi. Hal ini berdampak pada penilaian kinerja yang dirasakan oleh pengguna jasa. Untuk itu masih diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang akar masalah yang terjadi. Untuk saran dalam penelitian selanjutnya adalah yang pertama melakukan kajian mendalam terkait akar permasalahan belum optimalnya kinerja masing-masing perusahaan surveyor. Yang kedua adalah pelaksanaan fokus group discussion bersama perusahaan surveyor dan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan bersama dalam peningkatan kinerja surveyor. Dan terakhir adalah melakukan kombinasi pendekatan persepsi responden dengan indikator kinerja objektif.
Demikian hasil penelitian saya sampaikan mengenai pengukuran prioritas kinerja jasa survei pada kegiatan serah terima minyak mentah dan produk kilang dengan menggunakan service performance dan importance performance analysis. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.